La turaddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak ditolak antara adzan dan qomat. Nah, maka muadzin itu adalah dia harus bersiap-siap untuk qomat. Kadang-kadang muadzinnya siapa, yang qomat juga siapa. Jadi berebut. Maka dikatakan di sini yajuzu ayyukimal muadzin wa ghairuh bittifaqil ulama. Memang boleh yang adzan dan yang qomat orangnya beda, tapi sudah diatur. Ya. Karena ada juga orang kalau di kampung saya maunya tampil gitu kan. Maunya tampil dia. Ya. Padahal nggak ditugaskan. Walakinal aula ayatawalla al muadzin al iqamah. Jadi walaupun memang boleh yang adzan dengan yang qomat berbeda, tapi yang lebih utama yang adzan itu adalah yang qomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, tempat ini menjadi pilihan kita untuk menikmati dan mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada yang belum pas kaitannya dengan jamak, takdim atau takhir, ya nanti ditanyakan saja. Menurut saya kemarin sudah cukup penjelasan itu. Apalagi bapak-bapak juga jarang pergi loh ya. Ya. Jadi jamak, takdim, takhir itu kan kaitannya ketika musafir. Ya, yang jelas sholat itu tidak mungkin ditinggalkan. Dan Allah memberikan yang namanya rukhsah kepada orang-orang yang sedang musafir. Yang jadi masalah nih ketika kita sedang berada di rumah, ya. Karena hukumnya berbeda ketika kita mukim dan ketika kita musafir. Pertanyaannya, kalau di rumah ada rukhsah apa enggak? Ada buat orang yang sakit. Buat orang yang sakit ada rukhsah. Bapak-bapak boleh sholatnya tidak ke masjid. Nah, kita lihat nanti. Makanya dalam sholat ini kita lanjutkan kaitannya dengan al-adhan. Al-faslu bainal adhan wal iqamah. Ada jarak antara adhan dan qomat. Yutlabul fasl bainal adhan wal iqamah biwaqtin yasa as-sakib lis-shalah uduruha wa khuduruha. Jadi dianjurkan untuk memberi jeda antara adzan dan qomat. Untuk apa? Supaya ada keleluasaan orang bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Jadi ini untuk orang yang mukim. Jadi kita kalau bapak sedang di rumah, ya dengerin adzan, ya siap
dibolehkan kita kalau di rumah sholatnya ke masjid. Ini hukumnya orang yang mukim. Hukum asalnya begitu. Ya. Jadi dianjurkannya jeda untuk adzan dan iqamah agar orang-orang bersiap-siap untuk berangkat ke masjid. Jeda ini memang tidak ada dasar yang kuat berapa menit dari adzan ke qomat. Ya kita ini memang susah, dikasih waktu panjang, datangnya belakangan juga. Diwaksi waktu sebentar, ya cepet banget gitu kan. Ya. Wal hadis al waridah fi hadzal ma'na kulluha dhaifah. Jadi ada beberapa hadis dikatakan memang menjelaskan antara adzan dan qomat itu sekian menit, tapi itu semua adalah dhaif. Maka kam bainal adzan wal iqamah. Sekarang pertanyaannya adalah berapa menit jeda antara adzan dan qomat? Bapak maunya berapa? Gitu. Kalau biar enak gitu kan? Bapak maunya berapa gitu kan? Ya. Selera aja akhirnya kan. Karena memang kita ini baru bergerak kalau sudah dengar adzan. Maka kenapa sholat subuh jamaahnya sedikit? Karena orang nggak dengar adzan lagi pada tidur. Kalau lagi tidur nggak dengar adzan, boleh nggak ke masjid? Boleh, orang tidur kan bebas hukum. Ya, orang tidur bebas hukum. Jadi kalau kenapa nggak ke masjid? Aduh, anak ketiduran. Bener itu. Cuma masalahnya jangan ketiduran tiap hari. Ini ketidurannya tiap hari. Kam bainal adzan wal iqamah. Berapa lama jeda antara adzan dan qomat? Walakin lam yusbat at-takdir. Nah, tidak ada kepastian berapa. Tapi Ibnu Battul mengatakan la hadda lidzalika ghairu tamakkun dukhul waqti wa ittima'il musallin. Tetapi dikatakan oleh dari Jabir kana muadzin Rasulullah yuadzinu summa yumhilu fala yukim hatta idza ra'a Rasulullah qad kharaj. Sedangkan waktu antara adzan dan qomat itu tergantung imam. Kalau sekarang kan kita punya timer. Jadi Rasulullah kapan muadzin itu qomat? Kalau Rasulullah sudah keluar dari rumahnya. Kan Rasulullah dengan rumahnya dekat. Ya. Begitu sudah keluar sudah adzan. Ya. Jadi kalau Rasulullah lama ya tetap ditungguin. Makanya kalau di pesantren-pesantren salaf tuh biasanya kiainya lama. Adzan sudah kan menunggu kiainya, santrinya kelamaan. Ada yang nungguin sambil ngerokok. Nungguin qomat. Ini ada pernah yang jadi santri nih. Ya. Karena kiainya belum ke mushola, ke masjid, ya. Dia ngerokok aja dah. Kelihatan nanti kalau krek tuh ada pintu keluar baru dia. Buru-buru rokoknya dimatiin. Ada model begitu, ya. Jadi sebetulnya kapan qomat dilakukan? Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, lalu dilakukanlah yang namanya qomat. Nah, jadi kita ini masih perlu diatur supaya sholatnya tidak masbuk. Cuma tadi itu, ya, Bapak seleranya berapa menit? Untuk bisa menikmati agar mampu melakukan qobliyah. Jangan sampai datang ke masjid sholat sudah dimulai. Alhamdulillah sudah ada jeda waktunya. Saya nggak tahu jam berapa, 15, 20 di sini. 15, ya. Tapi sisi lain orang 15 menit itu lama apa cepat? Lama juga. Kalau sholat udah berapa rakaat tuh 15 menit. Makanya sebagian warga Banjarwijaya itu kalau subuh mereka yang harus tugas nggak ke Nabawi karena Nabawi 20 menit. 20 menit cukup lama.
ya. Akhirnya mereka lewat, sholatnya di Baitur Rahman. Di situ jedanya nggak lama. Ini buat orang-orang yang memang bersegera, ada tugas lain. Ini masalahnya yang nggak tugas ini, masih terlambat juga yang nggak tugas. Nah. Man adzana fahuwa yukim. Siapa yang adzan, dialah yang qomat. Ini aturannya begitu detail, memang kaitannya dengan persiapan orang kita mau melaksanakan sholat. Karena pada masjid-masjid tertentu kadang-kadang muadzinnya kagak ada. Ya, akhirnya yang adzan siapa aja yang datang duluan. Ya. Maka manajemennya harus jelas antara muadzin, qomat dan imam. Harus dipastikan itu. Ya. Ada jeda waktu itu supaya kita menikmati ada namanya qobliyah. Sebab biasanya kalau tidak ada timer gitu kan, tidak ada timer, imamnya juga tidak jelas siapa imamnya, asal mau qomat ada yang sholat, nggak jadi qomat. Terus begitu qomat masih ada yang sholat ngambek, nanti anu lagi sholat, udah qomat aja. Jadi memang manajemen ini harus betul-betul jelas ya, untuk mempersiapkan ketika kita mau berangkat ke masjid, menikmati qobliyah, menikmati tahiyatul masjid, menikmati ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa antara adzan dan qomat tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun faktanya sekarang nungguin qomat main HP aja. Padahal itu waktu mahal untuk kita berdoa. La turaddu bainal adzan wal iqamah. Doa tidak ditolak antara adzan dan qomat. Nah, maka muadzin itu adalah dia harus bersiap-siap untuk qomat. Kadang-kadang muadzinnya siapa, yang qomat juga siapa, jadi berebut. Maka dikatakan di sini yajuzu ayyukimal muadzin wa ghairuh bittifaqil ulama. Memang boleh yang adzan dan yang qomat orangnya beda, tapi sudah diatur. Ya. Karena ada juga orang kalau di kampung saya maunya tampil gitu kan, maunya tampil dia. Ya. Padahal nggak ditugaskan. Walakinal aula ayatawalla al muadzin al iqamah. Jadi walaupun memang boleh yang adzan dengan yang qomat berbeda, tapi yang lebih utama yang adzan itu adalah yang qomat. Qala Syafi'i, wa idza adzana ar-rajul ahbabtu ayatawalla al-iqamah. Kata Imam Syafi'i, aku lebih suka yang qomat itu orang yang adzan. Wa qala Tirmidzi wal amal ala hadza inda aktsari ahli ilmi anna man adzana fahuwa yuqimu. Imam Tirmidzi juga mengatakan para ahli ilmu memang mereka juga sepakat kalau yang adzan, yang qomat itu yang adzan. Walaupun secara hukum bukan tidak boleh, bukan berarti batal, tidak. Ya. Ini karena untuk ketertiban saja supaya yang adzan dan yang qomat itu tidak berebut. Mata yuqamu ila shalah. Ketika Bapak dengar adzan, iya dengan qomat, Bapak sudah di masjid dengar qomat. Bapak bangun itu kapan? Kan ada yang duduk aja ntar ya. Yang sop udah di belakang, di depan sudah, tapi di sana masih nyender aja gitu. Ya, sebetulnya kapan tuh Bapak bangun dari tempat duduk Bapak ketika mendengar qomat? Biasanya kapan? Nah, biasanya belakang dia, gue mau di paling belakang dulu, orang dulu yang maju ke depan dulu baru di belakang dia. Padahal sab depan sab paling utama. Ini kalau di sini belum ada penguasa sab, di sini saya lihat belum ada. Ya.
Kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Marala tuh ada penguasa saf itu. Jadi kalau kita terlambat tuh saf udah penuh aja pokoknya, saf depan terutama. Ya. Iya. Iya, pokoknya dia udah di situ. Saya perhatikan 2 masjid itu, ya, Nabawi dan Marala itu sudah ada penguasa. Lapaknya udah dikuasai. Jadi kalau kita ya udah penuh aja depan itu. Ya. Kalau di sini alhamdulillah yang belakang penuh nih. Ya. Harus ada penguasa saf itu karena memang saf depan itu harus diambil. Karena itu saful malaikah. Bahkan dalam riwayat itu para sahabat untuk dapat saf pertama itu berebut dia. Jadi kalau kita datang ke masjid ada saf kosong yang pertama, Bapak nyuruh. Ya, itu tanda-tanda. Tanda-tanda nggak ngerti ilmunya. Ambil saf pertama itu. Karena itu saful malaika. Maka ketika qomat, qala Malik fil Muwatta, lam asma fi qiyamin nas hina tuqamu shalah haddan mahdudan. Kata Imam Malik dalam kitab Muwatta, aku belum mendengar ya kapan seseorang itu bangun ketika mendengar qomat. Ini aro dalika ala toqatin nas. Ya, itu sih tergantung maunya manusia. Karena dikatakan fa inna minhum as-saqil wal khafif. Karena memang dari mereka ada yang badannya gede, bangunnya susah. Ya, ada mungkin kakinya udah mulai berat-berat untuk bangun. Tapi ada juga yang enteng. Maka waruya Ibnu Mundir an Anas annahu kana yakum idza qala al muadzin qad qamatis shalah. Secara umum kalau sudah qad qamatis shalah kita bangun. Tapi muadzin ketika qamatis shalah ada enggak yang masih duduk? Ada gitu. Itu ini kan soal bagaimana kita berupaya mengikuti sistem. Ya, mengikuti sunnah. Walaupun memang secara hukum di sini tidak ada kepastian wajib tidak. Disinilah dibutuhkan kesadaran. Sama dengan kita. Kapan kita datang ke masjid? Ya kapan saja. Secara hukum umum kan begitu. Ya. Tapi sebetulnya dengan adanya adzan ini, ya, itu sebuah sistem buat kita untuk ketika terdengar adzan kita bersegera. Mestinya kan begitu. Tapi ketika dengar adzan kita gimana? Ya macam-macam juga kan. Masing-masing asyik dengan aktivitas dirinya. Padahal sebetulnya itu adalah panggilan luar biasa. Ya. Kalau saya dulu di pesantren kalau sudah dengar bel itu tidak bisa kita santai, harus bergerak. Mungkin kalau tentara, polisi itu ya, kalau sudah dengar trompet itu ya, itu bergerak. Kalau kita dengar adzan gimana? Iya, bergeraknya kemana tahu tapinya. Padahal itu adalah panggilan yang lebih dahsyat dari panggilan-panggilan komandan yang lainnya. Mestinya begitu, kita punya jiwa seperti itu. Ya. Karena itu panggilan yang terbesar yang akan kita nikmati dan itu panggilan yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Makanya kita tidak boleh memahami panggilan itu panggilan biasa saja. Itu panggilan yang sangat istimewa. Kemudian al-khurud minal masjid ba'dal adzan. Ini kita setelah di masjid ya dengar adzan. Enggak boleh tuh keluar dari masjid. Kadang-kadang ada orang keluar curiganya mau ngambil sendal ini. Ya, makanya kalau udah masuk masjid, udah adzan, sudah. Kita lanjutkan dengan apa yang menjadi kewajiban berikutnya. Waradan nahyu antarkil ijabah al-muadzin. Ada larangan untuk meninggalkan
jawaban muadzin. Jawaban ini bisa dua, Pak, dipahaminya. Jadi ketika kita mendengar adzan, kita menjawab adzan itu dari rumah berangkat ke masjid atau ke mushola. Atau jawaban muadzin itu karena disunahkan apa yang diucapkan oleh muadzin, kita disunahkan untuk mengikutinya. Kecuali ketika kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Makanya kan sebetulnya begitu terdengar suara adzan, yang baca Quran pun berhenti. Ibu lagi baca Quran, mendengar suara adzan berhenti. Jawab adzan. Itu apa hukum asalnya begitu. Karena kita begitu harus perhatian terhadap panggilan yang terbaik. Wa anil khuruj minal masjid ba'dal adzan ila bi'udrin. Jadi kan bisa jadi ada orang yang setelah adzan udah di masjid tapi dia keluar dari masjid. Nah, kenapa keluar? Harus jelas. Jangan keluarnya cuma nungguin qomat mau ngerokok saja gitu misalkan. Ya. Aumal azam ala rujuk, kecuali memang tadi bisa jadi kita tidak mungkin melanjutkan karena perutnya ada masalah misalkan. An Abi Hurairah qala amarona Rasulullah idza kuntum fil masjid panudiya bis shalah fala yakhrud ahadukum hatta yusalliha. Kata Rasulullah, apabila kamu sudah masuk masjid, panudiya bis shalah, lalu kamu dipanggil untuk sholat, jangan keluar dari masjid kecuali setelah sholat. Jadi etika kalau kita sudah di masjid jangan keluar sebelum sholat. Ya. Karena bisa jadi ada orang bisa jadi sebelum sholat dia keluar, nah, maka curigain itu. Ya. An Abi Hurairah qala kharaja rajulun minal masjid ba'da ma'adzan al muadzin. Dari Abi Hurairah, seseorang keluar dari masjid setelah qomat. Amma hadza faqad asa Abul Qasim. Nah, yang melakukan ini sudah melanggar ketentuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panggilan ini kalau udah dipanggil, panggilan adzan tuh untuk apa? Untuk sholat. Kalau belum sholat jangan pulang dulu kira-kira. Ya. Jadi tujuannya itu harus jelas. Faqad ashaba Qasim rawahu Muslim wa ashabus sunan. Wa an Mu'ad Al-Jaini anin Nabi annahu qala al-jufa kulul jufa wal kufru wan nifaq. Man sami'a munadiyallah yunadi yad'u ilal fala wala yujibuhu. Orang yang mendengar suara adzan, padahal adzan itu adalah mengajak menuju al-falah. Al-falah itu apa? Kemenangan. Ya. Ketika kita dipanggil oleh Allah kaitannya dengan sholat, bukan hanya sholatnya, tetapi sebetulnya adalah Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kemenangan. Kalau dia tidak menjawab, ya, itu dikatakan al-kufru wan nifaq, berarti dia ingkar dan dia munafik. Memang kita masih melihat hukum kaitannya dengan menjawab adzan ini masih apa namanya, masih biasa-biasa saja. Ya. Kenapa Rasul sampai mengatakan kalau adzan itu terdengar dan dia tidak menjawab, maka dia adalah al-kufru wan nifaq. Dia ingkar dan munafik. Ini kan berarti soal apa? Soal kita tidak konsekuen
ketika kita mengatakan la ilaha illallah. Tapi begitu dipanggil tidak bersegera. Ini dari sisi akidahnya, Pak ya. Memang kalau dari sisi hukumnya terhadap kaitannya sholat nggak ada masalah. Nggak ada masalah kita sholat zuhur jam 2, setengah 3, nggak ada masalah. Padahal ketika itu juga kita mendengar adzan, tetap sholatnya sah. Tapi untuk mengukur kualitas keimanan kita, itu sebetulnya teruji atau tidak ketika mendengar suara adzan. Itu sebetulnya yang menjadikan. Makanya jangan heran nanti ada orang yang sholatnya rajin juga, ya sekedar sholatnya rajin ya, tapi asal sholat saja. Itu belum tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kepastian menikmati sholat itu menjadi bagian ibadah kita, dan kita melaksanakannya itu akan memiliki sikap tanha anil fahsya wal munkar, akan berat, akan sulit kalau kita sholatnya tidak mengikuti ketika mendengar suara adzan. Karena kan menjawab adzan itu artinya melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita sudah punya jiwa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka kita akan punya sikap meninggalkan apa yang Allah larang. Kapan kita menjawab? Ketika dipanggil, dan kira-kira begitu. Itu akan memberikan satu sikap ada bersegera menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sebetulnya samalah kalau kita masuk kerja jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Berarti kita masuknya harus jam berapa? Jam 7 kan? Begitu. Kalau sudah terbiasa disiplin pada waktu yang sudah ditentukan, kita memang sudah menjadi disiplin, kita tidak mudah melanggar ketika kita tidak berada pada posisi itu. Sama dengan kita. Ketika kita sudah begitu berusaha menjawab panggilan Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita akan punya sikap meninggalkan apa yang Allah larang. Maka dikatakan ketika la yujib, ya, maka dia punya sifat kufur. Kufur ini kita pahami ingkar dan nifaq. Qala Tirmidzi wa qad rawiya an ghairi wahid min ashabin nabi annahum qalu man sami'an nidaa falam yujib fala sholata lahu. Dari Tirmidzi dan diriwayatkan dari beberapa banyak riwayat daripada sahabat Nabi, mereka mengatakan siapa yang tidak menjawab adzan, maka kalau diterjemahkan secara teks fala sholata lahu, itu berarti dia seperti tidak sholat. Maksudnya sholatnya tidak sempurna. Bapak ibu sekalian, waktu kita ini kan terbatas. Sholat itu adalah efisiensi waktu dengan nilai yang berbeda. Kalau kita sholat sendirian pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Jelas kan itu? Kalau udah umur seperti kita ini yang muda kayaknya nggak ada, yang kecil ada masih, ya sen. Kalau yang muda kayaknya dianggap nggak ada dah nih. Jadi memang harus efisiensi waktu. Sama dengan sholat subuh berjamaah, Pak. Siapa yang sholat subuh berjamaah itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Bapak sanggup sholat sepanjang malam? Insya Allah enggak. Dan waktu kita ini kalau untuk sholat sepanjang malam pasti tidak mungkin. Maka Rasulullah melalui wahyunya memberikan kepada kita supaya walaupun sholatnya, ya, sholatnya itu biasa saja tetap 2 rakaat ya, cuma berjamaah.
pahalanya berbeda dengan sholat sendirian. Ini efisiensi waktu, kerjanya dikit tapi gajinya banyak. Kalau boleh begitu ya. Ya, kita kan dalam dunia maunya kan begitu ya. Ya, maunya santai-santai saja. Nah, dalam berjamaah, dalam ibadah seperti itu. Maka dikatakan di sini, man sami'an nida falam yujib fala sholata lahu. Wa qala ba'du ahli ilmi hada ala taglid wa tasdid. Wala rukhsata li ahadin fi tarkil jamaah ila min udrin. Sebetulnya mendengar suara adzan itu memang menunjukkan keseriusan kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi betul-betul ditekankan nih taglid wa tasdid, ya. Dan di sini tidak ada rukhsah, wala rukhsata. Saya bilang tadi, kalau kita dalam perjalanan musafir ada rukhsah. Sudah dijamak, dikosor lagi. Gitu kan ya? Biasanya 4 jadi 2. Biasanya 2 waktu, kita bikin 1 waktu. Itu ketika dalam perjalanan. Jelas sudah itu. Nah, sekarang yang tidak jelas, kitanya tidak jelas, hukumnya jelas. Ya. Ketika kita mukim, ketika kita di rumah, ya, dikatakan di sini begitu mendengar suara adzan, maka supaya kita menjawab. Menjawab itu memahaminya. Kalau saya memahaminya, mungkin kita masih di rumah terdengar suara adzan, kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Atau kita bersegera datang ke masjid atau ke mushola. Di sini dikatakan inilah sistem yang betul-betul luar biasa buat kita ketika kita mendengar adzan. Maka la rukhsata, tidak ada rukhsah. Tidak ada alasan Bapak tidak berangkat ke masjid kecuali min udrin. Kalau udur, apa udurnya? Salah satunya sakit. Udur yang lain apa kira-kira? Yang kita tidak menjawab adzan, tidak berangkat ke masjid. Rukhsahnya adalah buat orang kalau ada udur. Udurnya salah satunya sakit. Udur yang lain apa? Ya. Banyak sebetulnya. Misalkan yang pernah saya jelaskan, seorang dokter sedang mengoperasi pasiennya, ya, dan begitu mendengar suara adzan, ya tidak apa-apa, dia tidak perlu menjawab adzan. Mungkin seorang petugas keamanan, ya, yang sedang bertugas, tidak mungkin tugasnya itu ditinggalkan, maka itu bagian dari udzur. Nah, maka sekarang dalam kehidupan keseharian kita bapak-bapak wabil khusus ini, ya, ketika mendengar suara adzan lalu Bapak nggak ke masjid atau nggak ke mushola, waktu itu lagi ngapain? Nah, itu harus dipastikan memang saya nggak mungkin berangkat ke masjid, kira-kira begitu, ya. Bapak harus memastikan tidak mungkin Bapak berangkat ke masjid ketika mendengar suara adzan. Pastikan memang itu udzur. Disitulah rukhsah. Bapak sedang jualan, dengar suara adzan. Si Mas ini tukang soto nih, begitu mendengar suara adzan ke masjid nggak? Ah, misalkan begitu. Iya. Ya, contoh begitu. Ya. Jadi memang kita harus yakin betul ketika mendengar suara adzan kita tidak berangkat karena memang posisinya udzur. Cuma udzurnya jangan buat sendiri. Ya. Nah, karena di la rukhsah, tidak ada rukhsah di sini. Ya. Tapi kalau orang dalam perjalanan jelas rukhsahnya. Boleh dijama, boleh dikosor. Baik, itu ya. Makanya kita jadikan adzan itu adalah panggilan terbesar, panggilan terhebat, ya. Sehingga
Begitu kita mendengar adzan, kita bersegera. Padahal sebetulnya itu pun masih standar kita, Pak. Dipanggil baru nyaut. Ya kan? Padahal dipanggilnya kan tiap waktu kita tahu panggilannya kan? Kalau sebetulnya kita ini sudah imannya sudah naik, sebelum dipanggil sudah berangkat. Kalau Bapak dipanggil komandan atau dipanggil bos kan nggak tahu kapan dia manggil kan? Nah, yang jelas ketika dipanggil cepet-cepet berangkat nggak? Berangkat. Panggilan sholat itu kan udah jelas waktunya, ya sudah jelas. Memang ketika dipanggil kita bergerak, itu cakep itu. Tapi itu standar. Sebetulnya yang cakep itu sebelum dipanggil kita sudah berangkat. Makanya kita menjadi jamaah ini pakai ilmunya ilmu muadzin. Seperti Bapak mau adzan, padahal nggak apa-apa nggak mau adzan. Berarti kalau mau adzan mungkin nggak terlambat. Nggak mungkin. Muadzin itu sebelum waktu dia sudah siap. Kemudian dukhulul masjid ba'da shalah fihi. Qala sahibul Mughni wa man dakhala masjidan qad shalla bih fa in syaa adzana wa aqama. Nasso Ali Ahmad lima ruya al-Asram wa Sa'id bin Mansur an Anas annahu dakhala masjidan qad shallu fihi fa amara rajulan fa adzana bihim wa aqama fa shalla bihim fi jama'atin. Salat udah bubar, Bapak masuk ke masjid, ya. Pertanyaannya, perlu adzan apa enggak? Perlu qomat apa enggak? Ini memang pembahasannya detail, Pak. Ya. Jadi salat udah bubar nih, ya. Terus Bapak masuk ke masjid. Perlu adzan atau tidak? Perlu qomat atau tidak? Itu pertanyaannya. Ya. Karena kalau yang namanya memulai sholat itu ada adzan, ada qomat. Tapi Bapak masuknya terlambat. Ya. Dakhalal masjid qad shalla fih. Masuk ke masjid tapi sudah sholat berjamaahnya sudah bubar. Dikatakan fa in sya'adzana wa aqama. Kalau memang mau atau dianjurkan boleh adzan, cuma adzannya sudah tentu tidak kenceng, ya, tidak kenceng adzannya, ya, tidak terdengar kemana-mana. Dianjurkan di sini. Dikatakan dari hadis Ibnu Mansur an Anas, annau dakhala masjidan qad shallu fih. Ya. Dia masuk ke dalam masjid dan sholat sudah selesai. Fa amara rajulan fa'adzana bihim wa aqama fashala bihim fi jama'atin. Nah, kemudian ada juga orang yang terlambat datangnya ketika sholat sudah bubar. Ya. Maka dia memerintahkan kepada satu orang tadi untuk adzan dan qomat. Tapi ini belum biasa Bapak lakukan ya. Bapak kalau terlambat ke masjid udah aja langsung sholat ya. Nah, sebetulnya di sini ada riwayat untuk melakukan adzan dan qomat. Sudah tentu adzannya tidak seperti adzan yang biasa. Ini lebih kepada adzan intern lah kira-kira gitu. Wa insya sholat min ghairi adzan wala iqamah. Tapi walaupun tidak adzan dan tidak qomat tidak apa-apa. Cuma memang ada anjuran, ya. Ada anjuran untuk adzan dan qomat. Sudah tentu adzannya berbeda dengan adzan yang awal tadi. Fa inna ruwaqala idan tahaitu ila masjid qad shalla fihi nas adanu wa aqamu. Fa inna adanahum wa aqamatum tuzi'u aman ja'a ba'dahum. Jadi ketika aku datang ke masjid dan sholat sudah selesai, ya, maka
mereka sebenarnya dianjurkan untuk adzan dan qomat karena dengan itu tetap mendapatkan pahala adzan dan qomat. Ini sebetulnya dalam rangka menambah pahala adzan dan qomat. Wa hadza qala Hasan wa Syai' wa Sakhni ila annal Hasan qala kana ahabu ilahim ayukim. Nah, kata Ibnu Hasan mengatakan tidak usah adzan, cukup qomat. Bapak kalau sholat sendiri qomat apa enggak, Pak? Nah, usahakan qomat, Pak. Biar enggak langsung aja kan? Qomatillahu akbar. Walaupun sendirian. Ya, apalagi mau berjamaah. Kan kita kadang-kadang karena sholat jam 2 boro-boro ingat qomat ya, udah buru-buru aja gitu kan. Ya. Usahakan qomat ketika kita sholat sendirian ya. Walaupun ada anjuran tadi untuk adzan dan qomat. Ibu qomat nggak Bu kalau sholat Bu? Nah, ibu qomat dulu Bu sendirian ya. Nah itu mulai ibu-ibu iya ya. Iya saya kalau sholat langsung aja ya. Qomat dulu, Allahu Akbar ya. Yes, yang penting kedengaran sama ibu. Ya, itu merupakan bagian untuk menambah pahala kebaikan. Dan bapak ibu, kalau bapak ibu pahami kalimat adzan dan qomat, itu kan kalimat-kalimat tauhid. Ya, dulu saya sudah jelaskan pada awal, ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya. Itu sebetulnya membuktikan ketaatan kita. Ketika kita dipanggil. Nah, memang kalimat adzan ini karena kita terlalu sering dengar jadi dianggap biasa aja gitu kan. Nih kita ini kan modelnya kalau sesuatu itu sering dianggap biasa. Makanya kalau Pak Hedir mau jam 3 ada adzan subuh Pak Hedir. Qobla subuh. Nah, itu baru orang aneh dianggapnya tuh. Ya, padahal itu sesuatu yang benar. Ya. Ya saya nggak tahu berani nggak Pak Hedir coba jam 3 udah ada adzan ya walaupun itu akan menjadi masalah gitu kan padahal nggak ada masalah itu biasa kan sholat adzan 2 kali kan antara adzan subuh sebelum subuh ada waktu adzan dianjurkan disunahkan itu cuma kita belum terbiasa ya belum biasa mendengar adzan 2 kali sama dengan ya kalau sholat Jumat itu dianjurkan kita subuh ada sujud tilawah. Ya. Ada sujud tilawah. Karena ada pengalaman Pak. Jadi ketika pergi haji ini ya, saya dengan rombongan haji itu selesai sholat subuh kan ada sujud tilawah. Ada orang deketin saya, Ustadz, oh kalau sholat subuh di sini 3 rakaat ya gitu. Karena dia ngukurnya ada sujud, habis sujud bangun lagi. Karena dia mungkin di kampungnya, di tempatnya tidak pernah tahu ada namanya sujud tilawah. Jadi begitu habis sujud tilawah langsung sujud kan? Terus bangun. Oh kalau di sini 3 rakaat ya Ustadz ya subuh. Oh. Itu karena dia belum terbiasa di masjidnya atau di musolanya melakukan sujud tilawah. Makanya panggilan adzan ini menjadi lebih penting ya dan sekaligus menegaskan tadi antara apa yang menjadi kekuatan iman kita. Tensi iman kita itu diuji dengan adzan. Bapak sering cek darah ya, tensi darah dicek kan, ada kan alatnya gitu ya, asam urat segala apa sering ngecek, tapi ngecek iman jarang. Ya, cek imannya kapan? Ketika terdengar suara adzan. Coba perhatikan Pak, ya, karena yang manggil itu adalah maha segala-galanya. Ya, makanya saya sering bercanda itu sama teman-teman itu, kalau ente dengar adzan, ente nggak jawab adzan, malah ente buat kopi sama cari korek. Ya. Ntar aja dah sholatnya capek kira-kira ya. Nah, dia buat korek, dia cari korek ngerokok. Saya bayangin tuh malaikat maut datang. Dan malaikat maut ngomong lagi,
lu pergi ke masjid atau gua matiin gitu kan. Bapak jawabnya apa? Ya matiin aja dah begitu. Saya bayangin begitu Pak. Ya, ketika kita mendengar suara adzan dipanggil sama Allah, tapi kita nggak mau jawab, malah kita asik-asik aja mungkin main HP atau mungkin ngopi sambil ngerokok. Saya ilustrasikan ketika itu datang malaikat maut, lu pergi ke masjid atau gua matiin. Kira-kira gitu kan? Bayangan kita nih, apalagi udah seumur begini Pak ya. Ya, kita jawabnya apa? Matiin aja dah begitu. Iya, begitu. Ini gambaran supaya kita merasakan betul panggilan adzan ini nggak main-main. Ya, makanya hidup kita ini kan antara adzan dan sholat. Ketika kita lahir diadzankan dan diqomatkan. Ketika kita meninggal disolatkan. Antara itu aja. Makanya kan sebetulnya aktivitas kita itu menunggu sholat. Ya, kita kerja dari jam 8, ya sebutnya jam 8 ya, menunggu sholat. Sholat apa? Zuhur. Begitu dengan suara adzan tinggalin kerjaan. Idealnya begitu. Ya, itu gambarannya untuk memahami kualitas iman kita. Ya. Al-faslu bainal iqamah was sholat. Terakhir. Yajuzul faslu bainal iqamah was shalah bil kalam wa ghairuh. Wala tu'adu al iqamah wa in talal fasl. Selesai adzan terus qomat. Nah, tadi qomatnya mungkin 15 atau 20 menit. Pertanyaannya Bapak qomat tapi imamnya belum datang. Misalkan nih, ini kan kalau fikih kan harus berdasarkan kasus. Qomat sudah karena timer sudah bunyi, tapi nggak ada yang mau jadi imam. Kebetulan imamnya juga belum datang, menunggu gitu kan lama. Begitu imam datang, qomat lagi apa enggak? Nah, dikatakan di sini tidak perlu la tu'adul iqamah wa in talal fasl, nggak perlu qomat lagi. Walaupun jeda qomat tadi sudah lama karena imamnya belum nongol, belum datang. Fa'an Anas ibnu Malik qala uqimatis shalah wan nabi yunaji rajulan min janibil masjid fama qama ila shalah hatta namal qaum rawal Bukhari. Qomat sudah qomat ya, tapi Nabi belum datang. Ya, bahkan nungguin lama banget nih, Nabi nggak datang. Yang lain udah ngantuk-ngantuk ini. Ya, begitu Nabi datang, hatta namal qaum sampai mereka pada tidur. Akhirnya tetap qomatnya tidak diulangi, karena qomatnya sudah tadi la tu'adu al iqamah. Saya kira ini, ya, ini gambaran kaitannya adzan dan qomat. Ya, sekali lagi, supaya adzan itu kita jadikan sebuah panggilan yang luar biasa. Dan itu panggilan jihad bukan? Adzan itu panggilan jihad. Bersegera kita menjawab panggilan Allah, itu panggilan jihad. Ya. Jangan panggilan jihadnya ketika ada bom meledak kayak gitu kan, buru-buru gitu. Ya. Ini panggilan yang istimewa. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.